Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliani Fala dari kelas 2B Prodi D3 Farmasi, nomor induk mahasiswa 1908064. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang miom. Apa itu miom? Miom adalah pertumbuhan sel tumor di dalam atau di sekitar uterus atau rahim yang tidak bersifat kanker atau ganas. Miom dikenal juga dengan nama mioma, fibroid rahim, atau leiomyoma. Miom berasal dari sel otot rahim yang mulai tumbuh secara abnormal. Pertumbuhan inilah yang akhirnya membentuk tumor jinak. Di mana letak miom dan berapa ukuran miom? Miom dapat muncul di rahim, dinding rahim, maupun permukaan rahim. Selain itu, mioma juga dapat menempel pada rahim dengan struktur seperti tangkai atau batang. Bisa dilihat pada gambar. Miom bisa muncul sebagai satu miom atau sekelompok miom kecil ukuran fibroid berkisar dari 1 mm hingga 20 cm. Ada 4 jenis miom, yaitu yang pertama subserous, yaitu miom yang tumbuh di bagian luar dinding rahim ke rongga punggul. Jenis ini dapat tumbuh dan menyebar ke bagian luar rahim. Yang kedua submukosa, yaitu miom yang tumbuh pada lapisan otot bagian dalam dari dinding rahim. Jika miom ini tumbuh besar, miom dapat mempengaruhi siklus menstruasi dan mengakibatkan pendarahan, serta komplikasi serius lainnya seperti keguguran dan kemandulan. Yang ketiga, pedunculated, yaitu miom yang tumbuh pada batang kecil di dalam atau di luar rahim. Yang keempat, yaitu intramular, yaitu miom yang tumbuh di antara jaringan otot rahim. Lokasi ini merupakan tempat yang paling umum terbentuknya miom. Miom ini juga memungkinkan untuk memperbesar ukuran rahim. Ada beberapa ciri-ciri penyakit miom yang umumnya terjadi, meliputi yang pertama, gangguan pada siklus haid. Miom dapat mengganggu siklus menstruasi, mulai dari pendarahan haid menjadi lebih banyak maupun durasi haid yang lebih lama, biasanya lebih dari sepekan. Yang kedua, sering buang air kecil dan susah buang air besar. Jika ukuran miom tergolong besar, kandung kemih bisa ikut tertekan. Sebagai akibatnya, penderita dapat mengalami peningkatan frekuensi buang air kecil. Miom yang berukuran besar juga dapat menekan usus besar sehingga menyebabkan penderita susah buang air besar atau konstipasi. Yang ketiga, nyeri di panggul. Miom juga memiliki tangkai yang menghubungkannya dengan dinding rahim. Apabila ada gerakan tertentu yang posisi miom berubah posisi atau berputar, tangkai penghubung dapat terpelintir dan aliran darah ke miom akan terhambat. Kondisi tersebut bisa memicu sakit luar biasa pada penderitanya. Rasa sakit ini dapat muncul pada bagian panggul hingga menjalar ke kaki. Yang keempat, sakit pada perhubungan intim. Ukuran miom yang semakin besar akan menekan rahim. Sebagai akibatnya, saat berhubungan intim, rahim dapat berkontraksi dan menimbulkan rasa sakit. Pendarahan juga bisa terjadi setelah berhubungan intim akibat tekanan miom. Yang kelima, gangguan perkemihan dan konstipasi. Hal ini karena posisi kandung kemih memang berada tepat di depan rahim, sehingga jika ada pertumbuhan abnormal pada rahim juga akan mempengaruhi kondisi kandung kemih. Apa sih penyebab miom? Penyebab miom diduga penyakit miom terkait dengan kadar estrogen di dalam tubuh wanita. Estrogen adalah hormon reproduksi wanita yang diproduksi oleh indung telur. Fibroid biasanya berkembang dari sekitar usia 16 tahun hingga 50 tahun. Ketika tingkat estrogen dalam tubuh wanita sedang berada pada titik tertinggi,
Namun biasanya pertumbuhan fibroid akan mengalami penurunan ketika tingkat estrogen rendah, seperti setelah menopause. Penyebabnya biasanya kelebihan berat badan atau obesitas, faktor genetik, dan kelainan menstruasi. Cara mengobati penyakit miom. Yang pertama dengan cara mengkonsumsi obat-obatan. Obat-obatan yang mungkin dapat mengatasi miom seperti obat pereda nyeri. Anda dapat mengkonsumsi obat rasa sakit seperti ibuprofen. Obat ini umumnya digunakan untuk mengurangi nyeri akibat pendarahan saat menstruasi. Yang kedua, pil KB untuk membantu mengontrol pendarahan dan anemia akibat tumbuhnya fibroid. Yang ketiga, GnRH agonis. Obat-obatan yang disebut dengan agonis GnRH seperti Lupron, Sinarel, dan lain-lainnya mengobati fibroid dengan menghilangkan produksi estrogen dan progesteron. Yang keempat, SERM. SERM adalah jenis obat yang mempengaruhi kadar estrogen dalam tubuh Anda. SERM sendiri adalah modulator reseptor estrogen selektif. Obat ini dapat membantu mengecilkan ukuran fibroid tanpa menyebabkan gejala menopause. Yang kedua, menggunakan prosedur operasi invasif melibatkan sayatan. Berikut beberapa pilihan operasi invasif untuk mengangkat miom, yaitu histerektomi. Operasi ini biasanya digunakan apabila ukuran fibroid cukup besar. Dokter akan melakukan pengangkatan seluruh rahim sehingga Anda tidak akan bisa hamil setelah operasi. Berikutnya, myomektomi. Jika Anda memiliki lebih dari satu fibroid berukuran cukup besar dan letaknya dalam, dokter Anda mungkin akan menyarankan untuk melakukan operasi ini untuk menghilangkan fibroid. Yang ketiga, menggunakan prosedur minim invasif dengan cara 1. Embolisasi arteri rahim. Dokter Anda akan menyuntikkan polivinil alkohol ke dalam arteri yang menyuplai fibroid. Polivinil alkohol akan menghambat suplai darah ke fibroid sehingga ukuran miom pun akan menyusut. Yang kedua, ablasi endometrial. Endometrial ablasi adalah prosedur medis yang dilakukan dokter untuk menghancurkan lapisan rahim. Prosedur ini bertujuan untuk mengurangi pendarahan berlebihan saat menstruasi bagi wanita yang memiliki fibroid kecil di dinding lahir. Yang ketiga, morcellation. Fibroid juga dapat dihilangkan dengan memecahnya menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Yang keempat, myomektomi histeroskopi. Prosedur ini dapat menjadi pilihan jika fibroid ada dalam rahim atau submukosa. Dokter bedah akan menghilangkan fibroid menggunakan alat khusus yang dimasukkan melalui vagina dan leher rahim ke dalam rahim Anda. Apa yang meningkatkan risiko terkena penyakit miom? Yaitu Anda berada di usia produktif sekitar 16-50 tahun. Kadar estrogen yang tidak normal karena kondisi medis atau penggunaan obat. Memiliki riwayat penyakit ini dalam keluarga. Wanita berkulit hitam lebih mungkin mengalami fibroid. Mengalami menstruasi terlalu dini. Terlalu banyak makan daging merah daripada sayuran hijau, buah-buahan, dan produk susu. Minum alkohol termasuk bir secara berlebihan. Kita dapat melakukan pencegahan penyakit miom dengan cara menjaga berat badan agar tetap dalam batas ideal, mengurangi konsumsi daging merah dan alkohol, meningkatkan konsumsi sayuran hijau, perbanyak minum air mineral, dan berolahraga. Sekian dari penjelasan saya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.